Selamat sore Bapak Ibu sekalian, Shalom. Baiklah kita berdoa agar ibadah di sore hari ini segera dimulai. Untuk itu kepada Bapak atau Ibu majelis yang sudah bersedia memimpin ibadah kami, persilakan. Bapak Ibu selamat sore, Shalom. Sebagai pemberitahuan bahwa karena kita perlu selesai dalam kebaktian pemakaman bagi salah satu dari anggota sektor kita, maka kebaktian kita ini dalam bentuk yang umum biasa kita pakai. Bapak Ibu dengan demikian saya mengajak kita untuk menyiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk kita ada dalam ibadah kemitraan, ibadah laki-laki dan perempuan yang kita laksanakan di akhir. Karena itu saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita menyanyi bersama dari nyanyian Ibu Jumat. Ibu Jumat nomor 17 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Sembah sujud di sini. Diam dengan tubuh serta jiwa untuk memadam Dia. Marilah umat hatimu serahkan dan merendah Tuhan Allah hadir yang dimuliakan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci bersamanya. Suci untuk menyanyikan malak surga. Terima pujian jemaat beserta malaikat. Mari kita kebaktian kemitraan yang kami selenggarakan di tengah-tengah kehidupan keluarga hamba-Mu di sini, kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus. Berkenan Tuhan hadir dan memberkati kami dalam kebaktian ini. Amin. Bapak Ibu diserahkan untuk sekali lagi kita cari dan menyanyi dan nyanyian Kini Jemaat nomor 10. Nyanyian nomor 10 pada ayatnya yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Dalam berjuang bila musikmu renggang, angkatlah puji-pujian. Bapak Ibu, kita akan ada dalam pekerjaan kita, dan kami kita berdoa minta bimbingan atas pekerjaan kita di saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman yang hidup, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu. Walaupun kami dalam keadaan lemah, pakaian kami dipersekutukan dalam kebaktian kemitraan ini, dan di dalam pada kemitraan ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu
yang menjadi pelita untuk menerangi perjalanan hidup kami. Dan karena itu datanglah dengan kuasa Roh yang kudus, agar berita firman Tuhan ini setelah kami baca dan kami dengar, dapat kami jalani di tengah-tengah kehidupan kami. Bersadarlah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita terus perjanjian baru, yakni Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas mengatakan juga Nabi lama menasihati saudara-saudara itu menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ. Saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Demikianlah sabda firman Tuhan yang disampaikan bagi kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, persekutuan penyertaan yang Tuhan Yesus kasihi, kita kini masih ada dalam suasana keturunan Roh Kudus karena baru dirayakan di minggu kemarin. Beberapa pertanyaan kritis bagi kita bahwa siapakah Roh Kudus itu? Yang pasti banyak jawaban kita munculkan. Saya juga pernah tanya seseorang, kalau menurut Anda itu Roh Kudus itu siapa? Dia bilang Roh Kudus itu begitu. Bapak Ibu dan sebetulnya jawaban itu tidak salah. Namun kalau kita kaitkan Roh Kudus dengan begitu, itu berarti jika kita mengalami sesuatu yang membuat kita tidak enak, baru kita butuh Roh Kudus. Padahal sebetulnya Roh Kudus itu bukan dibutuhkan saat kita susah, kita mengalami tantangan baru ada penyembuhan. Karena itu kita mempunyai bahwa Roh Kudus itu sudah menentukan Tuhan, dan karena itu Tuhan itu akan selalu kita bawa, Tuhan itu akan selalu kita ambil sebagai bagian dari hidup kita. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, di hari ini kita dapat teks dari Kisah Para Rasul 15 ayat 30 sampai 34. Teks ini mengisahkan perdebatan keberadaan dan tanggung jawab yang harus dilakukan Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Ayatnya yang ke-22 di bagian atas. Mereka harus bertanggung jawab untuk melakukan tugas di Antiokhia. Tanggung jawab ini didasari atas keputusan bersama seluruh para rasul dan penetua dalam jemaat di Yerusalem berkaitan dengan pengajaran yang disampaikan di Antiokhia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, zaman itu orang belum banyak mengenal tentang Yesus dan kehadirannya di tengah-tengah dunia. Karena itu para rasul yang mengalami tantangan dalam penyebaran Injil di saat itu. Karena itu dibutuhkan orang-orang yang betul-betul punya
kemampuan untuk bisa ada dalam pelayanan pekabaran Injil. Dan karena itu maka yang Yudas yang disebut sebagai Barnabas dan Silas itu yang diutus untuk diambil dia untuk proses pekabaran Injil. Dan kedua murid itu atau kedua utusan itu sampai di Antioquia, mereka disambut dengan baik. Setelah mereka menerima keduanya, lalu akhirnya keduanya bisa mengabarkan berita Tuhan sebagai bagian dalam tugas dan peran tanggung jawab semua para rasul. Tetapi yang Tuhan Yesus kasih, kalau firman Tuhan ini kita kaitkan dalam persekutuan kita kemitraan, maka kita ini adalah para rasul atau orang-orang yang juga diutus untuk pergi untuk bisa menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Maklumlah bahwa di sektor kita, di sektor Solo Gereja ini juga masih banyak orang yang belum mengenal Yesus. Mungkin mereka kenal saja tapi tidak memahami peranan Yesus, mengenal dalam berbagai bentuk prosesnya. Karena itu kita ini adalah Yudas yang disebut sebagai Barnabas dan juga Silas. Kita ini juga diutus untuk proses pekabaran itu. Kalau kita kaitkan itu dengan seluruh hidup kita, maka saya yakin kita akan menjadi rasul di masa kini, di masa sekarang. Kita menjadi orang-orang yang diutus untuk memberitakan Injil, baik untuk orang yang dekat dengan kita maupun tetangga kita ataupun semua kenalan. Karena apa? Untuk akhirnya kita di semuanya bisa terus sebagai orang-orang Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dan karena itu pelayanan pendek ini semoga menjadi bagian kita semua. Semoga menjadi acuan bagi kita untuk kita bisa ada dengan seluruh keberadaan kita dalam tugas dan pengabdian kita. Disitulah kita dipanggil, disitulah kita diutus, bukan hanya sebagai majelis jemaat, sebagai koordinator atau wadah pengurus wadah, tapi kita semua yang ada, marilah kita kembali ke tempat di mana kita ada. Kita utus untuk menjadi berkat, memberikan penguatan iman kepada banyak orang dalam keseharian kita. Tuhan menuntun kita hari ini, besok dan selamanya. Amin. Yesus ada sobat kita, amat tulus dan benar. Ia dengan sukacita bentar kita bergema. Banyak kali dosa untuk serta damai hilanglah, karena tidak
minta tolong. Para sobat itulah meski banyaklah gelisah, buat hati gemetar. Lari saja pada Yesus, sobat kita yang benar. Sobat itu memberi obat jika kita sakitlah. Dia juga memberi uang jika kita bergerak. Meski kita pun terdiri oleh susah dan celah, sobat kita yang terpilih, datang tolonglah segera. Di antara manusia tidak kita bertemu, satu sobat yang setia, sama Yesus Tuhanku. Satu sobat yang setia, sama Yesus Tuhanku. Masih disusul oleh solusi sejati. Kau lebih
yang selalu kami panggil namamu melalui peperangan Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Puji syukur dan terima kasih kami persembahkan bagi Tuhan, karena oleh Tuhan kasih kami boleh ada sampai saat ini. Setelah kami melewati kesibukan kami di hari ini, di pagi tadi kami ada dalam kebaktian minggu, dan di siang menjelang sore kami melaksanakan kebaktian pemakaman bagi salah seorang anak Tuhan yang ada di sektor kami. Dan kini kami ada lagi dalam kebaktian kemimpinan di saat ini. Dan karena itu ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk kami boleh melaksanakan seluruh peran dan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Bapa di surga, sadarlah kami bahwa kami adalah orang berdosa. Karena itu Tuhan, ampuni dan kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi kami dalam persekutuan kami sebagai wadah laki-laki dan wadah perempuan yang kami bermitra di hari ini. Tuhan, kami mohon dengan kerendahan hati, menjaga sertai kami semua selaku perempuan sektor saudara dan juga laki-laki, untuk kami melakukan peran-peran dan tugas-tugas kami di medan gundul kami masing-masing. Tuhan tahu dan kenal kami dengan seluruh kehidupan keseharian kami Tuhan. Kami sebagai bapak-bapak dan ibu-ibu yang bekerja di semua lapangan kehidupan kami Tuhan, di semua tempat-tempat di mana kami berkarya dan mengabdi, Tuhan tahu dan kenal semuanya. Karena itu ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan dan kemampuan agar kami semua mampu melaksanakan tugas-tugas kami, peran-peran kami di tempat di mana kami melaksanakan Tuhan, entah itu di rumah-rumah kami atau di tempat di kantor-kantor, baik itu kantor pemerintah, kantor dalam klasis maupun jemaat, maupun kami yang bekerja dalam semua upaya usaha dan kerja-kerja keseharian kami. Kami mohon dengan kerendahan hati Tuhan, bukalah tingkap-tingkap berkat-Mu dan curahkanlah berkat-berkat itu bagi kami, agar kami boleh memperoleh berkat Tuhan untuk menafkahi seluruh hidup dan kehidupan kami. Dan karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati kami semua dan semua tugas-tugas ini ya Tuhan. Kami berperan sebagai bapak-bapak keluarga, ibu-ibu rumah tangga. Karena itu Tuhan, kuatkan dan mampukanlah kami supaya kami mampu melaksanakan tugas-tugas rumah tangga kami dengan baik ya Tuhan. Jika di antara kami ada yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Jika ada yang susah, Tuhan berikan kesuburan. Jika ada yang sakit, Tuhan ulurkanlah tangan pengasihan-Mu, jamah dan berkatilah kami. Berkatilah mereka yang sakit, supaya mereka boleh mendapat kesembuhan. Kami berdoa bagi mereka yang putus asa, yang berharapan, punya problema-problema persoalan hidup, Tuhan hari dan berikanlah jalan keluar kepada mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi semua kami yang ada di sektor ini, kecil besar tua muda. Tuhan memberkati kami semua, jaga dan lindungi kami dari berbagai tantangan, hambatan, penyakitan sampai maut daripada kami, agar kami boleh hidup dari hari ke hari. Kami berdoa bagi semua anak cucu kami yang ada dalam kandungan ibu, Tuhan pelihara agar pada waktunya dilahirkan dengan damai dan selamat. Anak-anak cucu kami yang masih kecil, Tuhan memberkati mereka yang telah bersekolah dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai perguruan tinggi yang jauh dari sisi kami. Tuhan
mereka boleh mempunyai masa depan dengan seluruh sekolah mereka maupun kuliah-kuliah mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa Tuhan memberkati kami memasuki hari-hari hidup kami itu, hari baru, pekan yang baru, yang penuh rahasia bagi kami. Kami mohon kiranya Tuhan mendahului kami supaya akhirnya kami terselamatkan. Bapa di surga, kami berdoa bagi wadah laki-laki dan perempuan, khususnya kepengurusan. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan ini agar mereka selalu mampu untuk melaksanakan peran dan tugas tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan program-program pelayanan di sektor kami ini ya Tuhan. Dan karena itu Tuhan berikanlah mereka kekuatan, harapan dan cita-cita. Bagi teman-teman kami yang tidak hadir bersama dengan kami, Tuhan juga memberkati mereka. Dalam keadaan apapun Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa bagi mereka yang janda juga, anak-anak yatim piatu, Tuhan memberkati mereka supaya mereka selalu memperoleh kebahagiaan hidup. Bapa di surga, kami berdoa bagi salah seorang keluarga kami, keluarga Marati yang di hari kemarin mengalami duka cita atas pamit pulangnya orang tua kekasih. Tuhan memberkati akan seluruh kehidupan mereka. Biarlah Tuhan memberikanlah penghiburan yang abadi bagi mereka, supaya mereka tidak berlarut-larut dalam kesedihan, tapi mereka boleh memperoleh hati yang lega untuk menangani hari hidup mereka. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi keluarga yang rumah tangga kekasih kami di sini, yang sudah boleh membuka pintu rumah untuk kami beribadah di dalamnya. Bapak Edi selaku Bapak Kepala Rumah Tangga, Tuhan memberkati hamba-Mu supaya selalu setia melaksanakan tugas dan perannya dalam tugas-tugas baik tugas gerejawi, tapi juga tugas pemerintahan yang dia lakukan dan laksanakan. Berikanlah hamba-Mu ini harapan dan cita-cita untuk dia mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Ibu kekasih, ibu rumah tangga, Tuhan juga memberkati ibu kekasih agar dia juga berperan sebagai ibu rumah tangga yang baik, yang selalu memberi harapan dan cita-cita bagi keluarga. Ibu kekasih adalah seorang ibu guru, karena itu Tuhan mampukanlah hamba-Mu menjadi ibu guru yang baik, mengajar, melatih, mendidik semua generasi-generasi bangsa teristimewa karena Tuhan yang ada di kecamatan, ada di jemaat ini. Tuhan memberkati ibu kekasih. Bapak di surga, kami berdoa bagi anak-anak yang Tuhan karuniakan bagi Bapak Ibu kekasih, anak-anak yang masih kecil sampai yang sudah besar, dengan Tuhan memberkati seluruh kesibukan anak-anak ini, seluruh tanggung jawab peran mereka, pendidikan mereka, baik yang ada di tingkat-tingkat sekolah terendah, tapi juga yang ada di bangku-bangku kuliah. Tuhan memberkati mereka semua supaya anak-anak ini bisa mencapai apa yang mereka cita-citakan. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa bagi semua kami, biarlah Tuhan memberkati hari-hari hidup kami. Dalam kebaktian ini kami sudah boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan gini pujian kami yang kami bawa melalui solois maupun vokal group. Tuhan berkati semua kami agar kami selalu memasukkan nama Tuhan dengan gini pujian kami. Dalam kebaktian ini pula kami telah mendengarkan firman ini. Biarlah firman ini menuntun kami selalu menjadi orang-orang yang dipilih untuk lurus di tengah-tengah dunia di mana kami ada. Dalam kebaktian ini pula kami telah membawakan persembahan syukur kami yang telah kami bawakan dari rumah-rumah kami, tempat pergumulan kami, dan juga yang disiapkan oleh keluarga rumah tangga ini. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati semua pemberian syukur ini
agar dapat dijadikan sebagai alat untuk kemajuan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa dalam kerajaan surga, inilah kami dengan doa dan sembahyang kami yang kami bawakan kepada-Mu, bercampur salah dan dosa, berulang-ulang kata dan tidak sembuh, karena Dia seturut kehendak. Karena kami berdoa bukan demi nama lain, melainkan demi nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa kepada Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan dan terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak saya yang kita semua berdiri dan kita hidupkan yang Iman nomor 346 ayat yang pertama. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Bapak Ibu, kita terima berkat. Kiranya Allah Bapa kami Yesus Kristus, mulai dari saat pertama ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Lama menjelang malam, agar kami dekat padamu ya Tuhanku, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu.